Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya aku bersama Bunda Naswa. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dan juga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, aku mau sharing lagi nih kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, mengurus 3 anak, suami, dan rumah. Nah, ini di pagi hari setelah kakak Naswa kan bangunnya itu jam setengah 7 ya. Dan setengah 8 ini aku mandiin dan suruh mandi karena mau persiapan sekolah. Masuk sekolah kan jam 10, jadi setengah 10 tuh berangkat. Nah, ini tuh setelah selesai beresin kakak Naswa, nyisirin, ngerapiin dia, lanjut aku mau mandiin adik Nadif dan juga Mas Baim. Begini ya teman-teman, rutinitas aku setiap pagi itu ngurusin bocil dulu, setelah selesai beberes, nyapu, ngepel gitu, biar cepet selesai karena kan mereka juga sekolahnya tuh siang ya, jadi nggak buru-buru banget paginya. Nah, ini setelah selesai mandiin Mas, Mbak Im sama adik tuh aku lanjut buat pakein bajunya si bocil ya. Dan begini ya teman-teman, tingkah laku mereka kalau lagi pakai baju gitu kayak ngumpul bertiga itu rame banget ya. Jadi kadang happy gitu aku lihatnya, mereka tuh bercandaan, kadang sih juga ngambekan gitu, marahan gitu ya. Ya macam-macam sih, kadang moodnya lagi bagus ya begitu, kalau lagi jelek ya udah marahan gitu, marah-marah nggak jelas gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh Mas Baim tuh mau berangkat ke les ya. Jadi aku tuh nyiapin dia, isirin dia pakai baju dia. Ya penting dia tuh udah sarapan, udah minum susu, makan roti gitu. Jadi tinggal nyiapin dia mau berangkat les. Nah, ini Mas Baim itu lesnya di sekitaran komplek, di dalam komplek, jadi tuh nggak aku anter ya. Awalnya sih waktu perdana aku anter, aku tungguin. Nah, biar dia tuh mandiri, biar bersosialisasi sama teman-temannya juga dengan ibu gurunya. Ya udah aku tinggal biar berani ya melatih mandiri gitu. Nah, ini sih Mas Baimnya mau berangkat les ya teman-teman. Nah, biasanya Mas Baim tuh kalau moodnya lagi nggak bagus itu banyak dramanya kalau berangkat les. Dan kali ini kan moodnya lagi baik banget ya, jadi dia tuh semangat banget. Apalagi kalau lagi seneng bangetnya itu dia tuh mandi sendiri, langsung pakai baju sendiri, terus sisiran sendiri gitu, dan langsung pamit, semangat banget gitu ya. Nah, itu yang bikin seneng sih kalau aku ngelihatnya. Nah, kemudian lanjut ini si kakak Naswa tuh mau berangkat sekolah ya teman-teman, ini udah jam setengah 10 dan yang nganter itu Pak suami, dan kebetulan Pak suami ini shift malam, jadi untuk hari ini dia yang anter. Nah, setelah handle 3 anak itu udah selesai kayak gini, udah berangkat sekolah, udah berangkat les, satu persatu udah pergi gitu ya, rasanya tuh tenang, nyaman, legaan gitu ya karena udah selesai tuh handle bocah. Nah, setelah itu kan lanjut buat beberes, masak gitu ya. Dan ini aku tuh mau lanjut masak ya, rutinitas harian gitu. Nah, ini karena aku tuh kesiangan tadi pagi tuh, jadi masaknya itu sekitar jam setengah 10-an ya teman-teman. Ini ada ungkepan kemarin, di hari kemarin tuh aku ngungkep ayam sama tempe, jadi ada sisanya, ini aku goreng dulu. Yang penting ini masaknya aku simple aja sih, yang penting buat anak-anaknya. Kalau untuk aku sama Pak Su gampang lah, bisa yang lainnya. Dan untuk menu sayurnya bocil ini aku masak sop kentang wortel aja gitu, yang simple. Mereka tuh juga doyan banget, suka sama wortel kentang karena sayur yang mereka suka cuma itu ya teman-teman. Selain itu susah banget disuruh makan sayur. Sayur bayam pun juga masih susah kalau nggak dipaksain banget gitu.
Nah, teman-teman, sebelum lanjut videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan share juga ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk like dan komennya ya, biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat dengan aku, boleh ya main ke IG aku, follow juga Rumah Big Najwa. Terima kasih. Terus ini ungkepan yang ayam goreng tadi aku goreng itu udah mateng ya, aku angkat, aku tirisin. Kemudian ini aku mau iris bawang merah, bawang putih untuk sayur sop kentang wortelnya. Simple aja sih masaknya, yang penting mereka tuh lahap ya, suka juga sama sayur ini. Ini aku cuma bumbunya bawang merah, bawang putih, terus nanti tuh dioseng, itu sedang aja, nggak kering banget, lalu dicemplungin air dan dimasukin deh kentang wortelnya. Jadi sayuran favorit mereka itu sebenarnya cuma kentang wortel di sop kayak gini ya teman-teman. Kayak gini aja mereka tuh udah lahap banget liatnya, makannya mereka tuh senang gitu ya bundanya kalau masakin kayak gitu. Tapi tetap aku selang-seling untuk sayurannya yang bervariasi gitu, walaupun banyak dramanya, banyak komentarnya dari mereka. Oh iya, maaf ya suaranya aku tuh masih serak-serak basah kayak gini karena posisi aku tuh belum sembuh dari batuknya ya teman-teman. Ini aku tuh masih radang, masih nggak enak tenggorokannya, tapi tetap aku paksain buat dubbing, buat ngedit video gitu. Nah, kemudian ini lanjut, aku mau potong-potong tempenya ya buat lauk lainnya, buat tambahan gitu lauknya. Ini tempenya aku potong-potong tipis karena mau aku tepungin. Nah, sebenarnya anak-anak itu lebih suka pakai tepung yang berbumbu gitu ya, yang instan gitu. Tapi tetap aku jarangin karena kan itu kan tepung bumbu instan ya, jadi kan nggak sering-sering banget aku konsumsinya. Jadi ini aku pakai tepung biasa, tepung terigu segitiga biru gitu. Dan mereka tuh kalau udah sama tempe ditepungin kayak gitu seneng banget teman-teman, makannya itu juga lahap, juga kadang itu mereka tuh habis dicemilin gitu ya daripada buat makan, karena saking senengnya kalau udah makan tempe ditepungin. Apalagi kalau tempenya itu tempe yang telanjang, maksudnya ya nggak ditepungin gitu, itu malah lebih suka banget mereka tuh. Cuman ini aku variasi aja biar nggak bosen. Nah, bunda-bunda di rumah lagi masak apa nih? Pastinya lebih enak ya daripada menuku hari ini. Dan yang pasti juga untuk keluarganya itu seneng sama menu untuk bunda-bunda di rumah saat ini. Nah, teman-teman, ada nggak sih masakan yang paling menantang yang pernah kalian masak gitu? Dan ketika harus memasak masakan tetapi belum pernah merasakan rasa otentik makanan itu. Nah, menurut aku hal itu sangat menantang banget ya, karena aku tuh bisa hanya mengira-ngira testingnya itu akan seperti apa gitu ya, dan bisa dikira juga hanya dengan mengandalkan cerita orang yang pernah merasakannya, atau menyuruh pak suami ya waktu itu untuk merasakan makanan itu. Nah, waktu itu aku tuh beli topoki, tapi tuh nggak tahu rasanya tuh kayak apa, jadi pak suami dulu itu yang beli terus yang makan perdana gitu. Nah, walau hasil akhir makanan itu enak dan mendekati rasa otentik menurut pak suami ya, tapi tetap saja ya ada rasa yang tidak puas karena belum pernah merasakan rasa asli masakan tersebut, karena kan yang bikin orang Indo dan katanya yang enak itu khas orang Korea ya, jadi harus beli di restoran Korea. Nah, ada cerita nih, waktu itu ketika aku tuh ingin ngerasain sate ayam Solo gitu ya teman-teman, pingin bikin tapi ada perasaan takut rasanya itu nggak otentik banget. Nah, setelah itu dari pagi sampai siang di dapur membuat sate Solo gitu.
dari mulai memotong-motong ayam sampai di marinasi gitu ya, membuat bumbu sampai dengan memanggang, dan akhirnya jadilah sate Solo khas aku gitu ya. Rasanya enak sih, tapi apakahnya rasanya sudah otentik? Rasanya sih kalau menurut aku belum banget ya, belum lengkap gitu ya, karena masih belajar juga. Dan siapa suruh sih, kata Pak suami, beli aja langsung ke restorannya, ke warungnya, praktis, langsung beli jadi. Tapi kan karena ingin nyobain gimana sih cara bikin sate Solo, terus triknya, bumbu-bumbunya juga gitu, pengen tahu caranya, penasaran, ya harus dilaksanain ya, harus dicoba gitu kan teman-teman. Nah tadi sambil nunggu gorengan dan juga sayur mateng, aku tuh disambil nyuci piring ya teman-teman, biar nggak numpuk gitu, jadi nggak berantakan banget, sambil aku cuci biar rapi gitu. Nah ini semuanya udah mateng ya, udah selesai aku masaknya, dan itu Pak suami itu baru pulang antar si kakak Najwa sekolah, dan juga memang baru pulang servis motor, jadi lama ya di luar. Dan itu pulangnya tuh bawa makanan, bawa snack gitu, karena aku request minta dibeliin risol gitu ya. Dan lanjut, ini aku mau nyuapin Mas Baim dan juga Dedek Nadif. Mas Baim juga baru pulang les, dan ini kebetulan matangnya itu pas banget dia pulang les, jadi lanjut aku buat nyuapin makan siang. Dan ini Dedek Nadif tuh udah semangat banget ya buat makan, udah minta A aja, karena dia tuh mungkin udah kelaparan banget, karena paginya tuh cuma minum susu sama roti gitu ya, katanya tuh enak gitu. Ini dia tuh lagi belajar doa makan ya teman-teman, walaupun masih nggak jelas gitu, tapi dia tuh mau gitu belajar dulu, sebelum makan dia berdoa dulu gitu, ngikutin kakaknya, ngikutin mas gitu. Jadi di semua yang kakak masnya lakuin dia tuh serba ngikutin ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin aku beraktivitas di hari ini dari pagi sampai siang hari, dan yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Tonton juga video aku yang lainnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semuanya. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.